Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas 12 IPS ingin mewawancara kepada informan kita yang bernama Fuad Zuki dan Muhammad Syafi'i Yazami. Pembahasan kami kali ini adalah tentang pesan dan kesan pengalaman menuntut ilmu di Lembaga MA Ulum Jangan. Baik, langsung saja wawancara kami serahkan kepada rekan kami yang sudah bersama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber pada hari ini. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Kakak sekolah di Malia Ulum Jangan. Sejak TK sampai SMA, kakak ini tetap konsisten di Taman Pendidikan Ulum Jangan. Karena apa? Secara geografis cukup dekat ya dengan rumah, dengan sekolahnya. Karena secara waktu dan tenaga yang dikeluarkan itu bisa efisien. Kenapa bisa tetap sekolah di Taman Pendidikan Ulum Jangan? Karena Taman Pendidikan Ulum Jangan itu terakreditasi A, salah satunya. Dan kemudian kenapa sekolah jauh-jauh? Karena tenaga dan waktu yang diluangkan itu sangat berpengaruh dalam refresh pikiran. Ketika waktu dan tenaga ini terbuang karena jarak, itu kendalanya biasanya ketika saat pelajaran itu ngantuk. Kira-kira seperti itu. Jadi apa saja pandangan kakak terhadap sekolah MA Ulum Jangan? Menurut pandangan kakak sendiri, perspektif kakak ya. Jadi menurut saya ini sudah baik, akan tetapi ada beberapa sedikit catatan. Ya, kita tahu semua pendidikan yang ada di Indonesia mungkin pasti ada sisi kekurangan atau kelemahan. Nah, dari pandangan kakak, sekolah ini baik karena memiliki SDM. SDM ini artinya seluruh tenaga yang ada di dalam sekolah. Nah, sekolah MA Ulum Jangan atau TPI Ulum Jangan ini mempunyai SDM yang memiliki tingkat sosial yang tinggi. Nah, tingkat sosial yang tinggi ini sangat diperlukan, serta kelayakan bangunan sekolah sehingga siswa-siswi ini bisa belajar dengan nyaman. Nah, itulah yang dimaksud dengan sekolah inklusi. Ya, sehingga anak ini bisa berinteraksi atau bersosialisasi dengan teman sejawatnya. Jadi apa pesan dan pesan kakak terhadap sekolah MA Ulum Jangan? Oke, pesan menurut saya itu baik sekali, tetapi ada sedikit catatan karena sedikit kurang puas. Kenapa saya bilang baik? Karena ada beberapa aspek. Pertama itu fasilitas penunjang, kemudian lingkungan sekolah, yang ketiga sistem pembelajaran yang ada di MA Ulum Jangan. Nah, fasilitas penunjang ini bisa dibilang bagus karena semua perlengkapan ini terbilang cukup terfasilitasi, seperti gedung olahraga, laboratorium, kantin, kelas, dan perpustakaan dan lain-lain. Akan tetapi itu kan secara fisikal ya, tapi ini secara non fisik, artinya secara mentor ini yang perlu diseriusi. Tidak hanya membutuhkan tempat, tetapi juga butuh fasilitator seperti mentor.
agar anak ini bisa mengeksplorasikan ilmu dan pengetahuannya dengan benar dan terfasilitasi, sehingga anak ini bisa tahu ternyata teori yang ada di buku ini ternyata gunanya untuk ini. Itu tidak hanya terhambat dalam pikiran aja teori itu. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya fasilitator. Meskipun di sekolah kita ini terbilang cukup terfasilitasi semuanya, tapi itu kan masa-masa saya dulu. Nggak tahu, mungkin sekarang sudah ada perbaikan lagi. Dan kemudian kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini berkaitan dengan lingkungan yang bisa dibilang berkaitan dengan budaya atau rutinitas yang biasanya dilaksanakan dengan tujuan untuk mengubah pola pikir dan menanamkan perilaku baik dengan menggunakan budaya. Budaya dilaksanakan di TPI ini atau Taman Pendidikan Jawa ini sangat positif untuk membentuk jiwa Islami kita. Contoh sholat duha berjamaah. Nah, itu kan rutinitas kita. Kemudian sholat duha berjamaah, terus apel disertai dengan doa, terpagi disertai dengan doa, kemudian jika terlambat dihukum dengan entah membaca apa di tengah lapangan. Tetapi itu kan untuk kita disiplin. Kemudian dalam lingkungan masyarakat ini juga dibutuhkan di sekolahan, karena berdirinya sekolahan Taman Pendidikan Ihya Ulum Cangan ini itu tidak lepas dari peran masyarakat di desa. Nah, karena berdirinya ini dari swadaya, berdirinya sekolah ini swadaya dari masyarakat. Kemudian sangat mendukung karena juga kerjasamanya masyarakat dan juga dana yang digelontorkan untuk disumbangkan ke sekolah ini juga hanya untuk membantu fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga ini sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran ini sifatnya sangat penting sekali dalam memajukan pikiran siswanya. Terima kasih kakak sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Ini sangat luar biasa sekali. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan kalian yang ada di sana. Baik, terima kasih kepada rekan kami. Ya, kali ini saya sudah bersama kakak alumni dari MA Ihya Ulum Cangan. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Dengan siapa kali ini? Kenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i Azami. Saya lulus di tahun 2023. Sejak kapan kakak masuk di MA Ihya Ulum Cangan? Sejak 2020. Apa motivasi kakak untuk bisa sekolah di MA Ihya Ulum Cangan? Motivasi saya yaitu ingin mencari ilmu ya pastinya. Baik. Dan kesan kakak selama belajar di MA Ihya Ulum Cangan? Kesannya itu bisa berkumpul dengan teman-teman dan saling sharing tentang kehidupan pribadinya. Baik. Yang terakhir, pesan untuk MA Ihya Ulum Cangan apa? Pesannya yaitu semoga semakin maju, berkembang, dan siswa-siswinya semakin cerdas. Baik, terima kasih atas waktunya kakak. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kembali kepada rekan saya. Baik,
Terima kasih, mungkin itu saja wawancara yang kita sampaikan. Kami ada sedikit pantun nih. Sungguh indah Pulau Jawa. Cakep, Singapura kodanya rapi. cakep. Semoga manfaat untuk kita semua. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.